所以，我希望你好好劝劝他。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya. Kali ini saya akan menceritakan part 12 kelanjutan serial Condor Heroes, di mana pada part ini saya membahas episode 33 sampai 35. Agar tidak berlama-lama, berikut ceritanya. Yoko dan Xiaolongli menikmati keindahan bunga-bunga bermekaran. Yoko memakaikan bunga di rambut Xiaolongli. Katanya bunga ini adalah bunga Lungli. Mereka saling tersenyum mesra, berangkulan, menikmati waktu 多谢 bersama. 你给了我一朵好花，还娶了这么美的。你发过誓，要一生一世听我的话，我成了你的妻子，那是该我出嫁做为师的情景吗？怎么会不记得？ Keesokan harinya Yoko terbangun dan mendapati istrinya tidak di sampingnya. Yoko mencari-cari Lung Er sambil memanggil-manggil namanya, namun Xiaolongli tidak ditemukan. Ia melihat Oeyong dan menuduh Oeyong telah menyuruh istrinya bunuh diri karena tahu tak dapat disembuhkan. Ia marah dan hampir pingsan. Oeyong sangat sedih. Katanya, aku hanya minta dia membujukmu makan rumput pemunah itu. Tak kurang tak lebih. Kalau kau tak percaya, aku tak bisa berkata apa-apa. 要是不信的话，好，别的我什么都没说过。 Semua pendekar membantu mencari Xiaolongli. Yoko terus mencari hingga sampai di pinggir tebing. Di pinggir tebing, Yoko melihat bunga yang kemarin ia sematkan ke rambut istrinya, serta rumput yang ditemukan oleh biksu India. 真来过吗？ Di tepi tebing ternyata ada batu berukir bertulisan, 16 tahun lagi kita bertemu di sini. Perasaan cinta antara suami istri tidak akan hilang. Janji harus ditepati. Xiaolongli. 珍重万千，务求6年，为什么要？ Yoko pun menangis, mengingat dia akan kembali berpisah dengan istrinya untuk waktu yang lama. Di tengah kesedihannya, Oeyong berkata jika istrinya mungkin bertemu dengan biksuni Laut Selatan. Ia pemuka agama yang sakti, hanya singgah di Cina Tengah 16 tahun sekali. Yoko berharap biksuni ini dapat menyembuhkan luka istrinya, dan mungkin saja sebelum 16 tahun sudah sembuh. Lalu ia takut jika itu hanya karangan Oeyong, tetapi Oeyong menyuruh melihat tulisan di batu itu lagi. Yoko kenal betul itu memang tulisan istrinya. Dari cara dia menulis namanya, serta simbol yang hanya mereka berdua yang tahu. Akhirnya Yoko pun mau memakan rumput pemunah itu. Rombongan akhirnya kembali ke Xiangyang. Oeyong mengajak Yoko kembali ikut bersamanya, tapi dia menolaknya. Dia akan menunggu istrinya. Tia Eng dan Busong pun akan menemani Yoko hingga racunnya benar-benar pulih. Oeyong berharap setelah Yoko pulih, mereka bertiga pergi ke Xiangyang membantu Kue Cheng. 周父和我扫榻相候，全结了，你们3个结伴而来。 Yoko mengajak Tia Eng dan Liok Busong untuk mengangkat saudara. Mereka pun mengangkat saudara dan bertekad akan menghancurkan bunga cinta yang telah banyak membuat orang sengsara itu. Makin hari kondisi Yoko semakin membaik. Yoko berkata, Tia Eng mempunyai guru yang amat hebat. Kalau terus berlatih, pasti dia akan menjadi pendekar yang hebat. Sedangkan Liok Busong kungfunya agak kurang. Maka dari itu Yoko mau mengajari ilmu gadis suci kepadanya. Mendengar hal itu, Liok Busong senang bukan main, karena dengan begitu dia bisa mengalahkan Kue Hu. 太好了， Di Xiangyang, Tetua Luk memberitahu Kue Cheng bahwa pasukan Mongol ditarik mundur karena serangan wabah penyakit. Dari jauh terlihat ada rombongan akan memasuki gerbang, yang ternyata itu adalah Oeyong dan yang lainnya. Yoko sekarang sudah sembuh total. Ia pergi ke tepi tebing tempat istrinya meninggalkan pesan. Ia menunggu dan berharap. Walau istrinya tak kunjung muncul, ia bertekad akan tetap menanti walau 16 tahun lamanya. Pagi hari, Liok Busong dan Tia Eng berniat mengantar makanan untuk Yoko. Ternyata kamar itu telah kosong. Yoko telah pergi dan meninggalkan surat untuk mereka.
Di tempat lain, Yoko mencari sahabatnya Sang Raja Wali. Ia menghabiskan waktu bersama Raja Wali memperdalam kungfunya, sehingga kungfunya sekarang meningkat pesat. Bahkan dia menciptakan jurus tapak baru yang tercipta dari kesedihan perpisahan dengan istrinya. 四，但见残垣断壁，父老是指十月深秋。 16 tahun telah berlalu. Kue Siang kini telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dan periang. Terlihat dia sedang minum-minum dan berbagi makanan dengan puluhan pengemis. Kelakuannya ini sering memusingkan orang tuanya. Kue Hu dan Kue Poh yang datang mencarinya memarahi Kue Siang yang sembarangan pilih teman. Dia lalu segera menyuruhnya pulang. Dalam perjalanan di sebuah jembatan, Kue Hu marah-marah kepada seorang pria yang tak mau menyuruh keledainya minggir untuk memberinya jalan. Ia memukul keledai tersebut hingga peti di atas keledai tersebut terjatuh. Melihat ini, Kue Siang meminta maaf atas kelakuan kakaknya. Dari peti itu dia melihat boneka yang satu lengannya putus. Ia minta maaf karena telah merusak boneka itu. Namun si bapak mengatakan boneka itu hanya memiliki satu tangan. Itu adalah boneka pendekar Raja Wali, pendekar hebat yang hanya mempunyai satu tangan. Kue Siang terlihat amat tertarik dengan pendekar Raja Wali itu. Mengetahui hal itu, si bapak memberikannya boneka dengan cuma-cuma. Seketika Kue Siang pun terlihat sangat senang. 纪念吧。 真的？ 对呀、 谢谢大叔。 再会了，姑娘。 家。 姑娘保重。 Dalam perjalanan pulang, Kue Hu dan adik-adiknya singgah di sebuah rumah makan. Di sana orang-orang bercerita tentang kehebatan pendekar Raja Wali yang sering menghajar pejabat korup. Mendengar ini, Kue Siang sangat antusias. Ia penasaran ingin bertemu dengan pendekar Raja Wali. Tiba-tiba seorang aneh dari sudut ruangan mengajaknya bertemu pendekar Raja Wali itu. Kue Siang pun gembira. Ia tak takut pada orang itu. Padahal orang itu adalah salah satu dari setan Sisan yang berjuluk setan kepala besar. Tanpa Kue Hu sempat mencegah, Kue Siang sudah dibawa si kepala besar ke sebuah hutan. Di sana ia diperkenalkan dengan kelompoknya yang lain. Di antara mereka ada yang ingin membuat perhitungan dengan pendekar Raja Wali. Karena pernah dipotong kupingnya oleh sang pendekar gara-gara orang itu memukul istrinya. Di antara mereka juga terjadi perselisihan. Kue Siang terjebak di antara perselisihan kedua kelompok itu, di mana mereka menggunakan binatang buas untuk menyerang yang lainnya. Dalam keadaan terdesak diserang segerombolan macan tutul, ternyata macan tutul itu tidak menyerang Kue Siang, melainkan dia menjilatinya. Ini tentu karena sewaktu kecil pernah disusui oleh macan tutul. Kemudian pendekar Raja Wali alias Yoko datang menunggangi Raja Wali. Yoko memakai topeng kulit pemberian Tiaeng. Hanya dengan lengan bajunya, Yoko dapat mengalahkan orang yang menyerangnya. Kue Siang dan yang lainnya disuruh menutup telinga. Yoko mengaum sehingga semua binatang buas itu kabur dari sana. Segerombolan pendekar aneh yang tadinya ingin bertarung, kini malah jadi takluk kepadanya. Mereka mengaku sedang mencari rubah ekor 9 untuk mengobati saudara mereka yang terluka. Untuk menyembuhkan lukanya diperlukan darah rubah ekor 9 yang hidup di sekitar rawa naga hitam yang tak mudah untuk dilewati. Kue Siang mengajar Yoko walau Yoko tak mengacuhkannya. Kue Siang terjatuh di hutan dan dia sadar kalau bonekanya telah hilang. Namun Yoko tiba-tiba datang di hadapannya menyodorkan boneka itu. Kue Siang meminta bantuan Yoko untuk mencari rubah ekor 9 di rawa naga hitam. Yoko pun menyanggupi dengan syarat dia menyebutkan 4 nama pendekar besar. Kue Siang yang terlahir dari keluarga pendekar pun berhasil menyebutkannya. Dan Yoko pun memenuhi janjinya untuk membawanya ke rawa naga hitam besok setelah mereka beristirahat. Kue Siang berkata agar Yoko jangan meninggalkannya di saat dia tidur. Kata-katanya itu mengingatkan Yoko kesedihan hatinya. Saat terbangun tidur dulu, istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Ia tak dapat menutupi kesedihannya itu dan berteriak. Kue Siang yang kaget langsung mendatangi Yoko. Yoko buru-buru memakai topengnya kembali.
Besoknya Yoko dan Kue Xiang berangkat ke lembah naga hitam. Mereka memburu rubah berekor 9. Rubah itu lari ke dalam rumah seseorang. Di rumah itu ada seorang wanita berambut putih yang sama sekali tidak ramah. Wanita itu adalah Engkau, mantan selir Kaisar Selatan. Ia menyerang Yoko dengan tapak panah beku miliknya. Namun serangan itu tidak membahayakan nyawa Yoko. Wanita itu mengancam akan membunuh rubah jika mereka memaksa mengambilnya. Tiba-tiba terdengar suara biksu Iteng dari kejauhan. Yoko pun pergi menghampirinya. Ternyata biksu Cien sedang terluka parah akibat pukulan Hakim Rodamas saat pasukan Mongol menyerang wilayah selatan. Dalam sekaratnya dia ingin wanita berambut putih tadi memaafkannya karena dahulu telah mencelakakan anaknya. Melihat ini Yoko amat kasihan dan dia pun segera memaksa Engkau keluar dengan aumannya. Akhirnya Engkau keluar. Biksu Iteng mengatakan jika Cien sekarat dan ingin pemberian maaf kepada Engkau sebelum dia meninggal. Engkau yang sangat dendam kepada Cien tentu saja tidak akan memaafkannya, kecuali jika mereka bisa mempertemukannya dengan seseorang. Yang ternyata orang itu adalah Chu Petong, di mana dia sekarang tinggal di lembah putus cinta dengan lebahnya. Yoko pun menyanggupinya. Dia dan Kue Xiang berangkat ke lembah putus cinta. Kue Xiang juga sering mendengar tentang kehebatan Chu Petong. Dia heran kenapa sekarang orang itu memelihara lebah. Yoko berkata jika ada seorang wanita yang mengajarinya memelihara lebah. "Apakah itu Engkau?" tanya Kue Xiang. "Bukan," kata Yoko. "Ia wanita tercantik di dunia." Kue Xiang pun menebak jika wanita itu adalah istrinya. Hanya wanita tercantik di dunia yang pantas bersanding dengan pendekar Raja Wali. Kue Xiang pun berdoa agar pendekar Raja Wali dan istrinya dapat bertemu kembali. Yoko pun terharu mendengar kebaikan Kue Xiang. Singkat cerita, mereka pun tiba di lembah putus cinta dan bertemu dengan Chu Petong. Chu Petong yang melihat Yoko mengenakan topeng berusaha melepaskannya, tapi ternyata tak berhasil. Ia kaget melihat ilmu Yoko meningkat pesat. Yoko terus terang ia ingin meminta bocah tua nakal untuk bertemu 2 orang. Kata bocah tua nakal, "Ada 2 orang yang tidak mau aku temui di dunia ini. Yang pertama Kaisar Selatan, yang kedua adalah selir Kaisar Selatan yang bernama Engkau." Yoko mencari akal agar Chu Petong ikut bersamanya. Ia tahu Chu Petong paling suka beradu ilmu silat. Akhirnya mereka pun bertarung. Yoko menunjukkan jurus baru yang diciptakannya, yaitu tapak kerinduan. Chu Petong terdesak mundur dan mengaku kalah, tapi dia masih ingin melihat jurus Yoko dan tetap tak mau untuk ikut bersamanya. Akhirnya Yoko pun berkata, jika Iteng menjadi biksu itu karena penyesalannya yang tidak bisa menyelamatkan anak Chu Petong bersama Engkau. Mendengar itu, Chu Petong akhirnya mau juga ikut bersama Yoko dan berangkat ke lembah naga hitam. Chu Petong meminta maaf kepada Iteng karena dulu telah merebut istrinya. Iteng kemudian menyerahkan Cien yang dulu telah mencelakai anak mereka. Namun sekarang Chu Petong dan Engkau tak ada yang tega membunuh Cien. Engkau berkata, jika bukan karena dia, mungkin kita tak dapat bertemu lagi. Yang mati tak dapat hidup kembali. Lagi pula dia telah bertobat. Mereka pun memaafkannya. Cien berterima kasih kepada mereka karena telah memaafkannya. Ia menghembuskan nafas terakhir dan pergi dengan tenang. Engkau menyerahkan rubah ekor 9 kepada Yoko. Biksu Iteng berkata tak perlu membunuh rubah itu. Cukup diambil sedikit darahnya setiap hari sampai sembuh. Engkau meminta Yoko melepaskan rubah itu ke alam bebas setelah selesai dengannya. Semua gerombolan setan Sisan dan Si bersaudara akhirnya berterima kasih kepada Yoko dan tunduk kepada pendekar Raja Wali. Di luar mereka mendengar pertempuran karena ada orang yang memasuki wilayah mereka. Ternyata mereka adalah Kue Poh dan Kue Hu.
Yoko yang mengenali suara Kue Hu, ia pun kaget mendengar Kue Xiang berkata kakakku datang mencariku. Aku harus pulang. Kue Xiang amat sedih harus berpisah dengan pendekar Raja Wali. Yoko pun meminta Kue Xiang supaya tidak memberitahukan pertemuan mereka kepada orang tua atau kakaknya. Kue Xiang heran, apalagi saat Yoko mengetahui hari kelahirannya. Yoko pun berkata, jika Kue Xiang dalam kesulitan, dia bisa menemuinya. Demikian part 12 ini saya rangkum dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.